Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana bodo ya kana. Surah Al-Fatihah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dar. Babu fadlil Quran ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil Quran ay hadza babu fadlil Quran. Utawi iki kubab mertelaaken keutamaane Quran. Ini bab menjelaskan tentang keutamaannya Al-Quran. Ahroja ngariwayatkeun sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. Qala ngandika sapa Abu Hurairah, qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul Qur'ani utawi keutamaan Al-Qur'an. Ala sairil kalami ingatase sakarine kalam omongan. Keutamaan Al-Quran itu kalam kan, kalam perkataannya Allah. Keutamaan Al-Quran jika dibanding dengan semua perkataan selain kalam Allah, iku kafadlir rahmani kayak keutamaan Allah zat kang maha welas ala sairi khalqihi ingatase sakerine makhluk Allah. Artinya keutamanya Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain sebagaimana perbandingannya Allah dengan semua makhluknya. Artinya nggak bisa dibandingkan, nggak bisa kehebatannya Al-Quran, keistimewaannya Al-Quran. Ini maksudnya supaya kita paham betapa hebatnya Al-Quran. Itu bukan kadang orang karena bodoh nggak ngerti disangkanya padilah. Ini orang ngaji dulu baru komentar gitu loh ya. Kadang ya Allah sok pinter ini jangan loh. Itu jadi keutamanya Al-Quran kita supaya bisa mentakzim Al-Quran. Ketika dijelaskan oleh Nabi ini loh keutamanya Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam selain Al-Quran itu seperti perbandingannya Allah dengan makhluknya. Artinya gak bisa dibanding. Itu paham kan ya. Wal hakimu lan ngariwatin sopal hakim iman hakim an ibni Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud. Man utawi sapa wong iku qara alamun maca sapa man harpan ing sahuruf. Seandainya baca huruf aja kan enggak ada orang baca huruf, tapi ini menjelaskan keutamaannya begini bahasanya. Siapa yang membaca satu huruf min kitabillah daripada Al-Quran, falahu makai kodoman bikalon harpan hasanatun utawi kebagusan. Dari satu hurufnya dicatat kebaikan. Wal hasanah utawi kebagusan iku bi asri amsalihah kalawan 10 tikelane hasanah. Satu kebaikannya itu dilipat gandakannya di 10. Berarti satu huruf dibalas 10 kebaikan. Kemudian katakan yang Nabi, la aqulu orang ngucap sapa ingsun alif lam mim iku harfun sahuruf. Alif lam mim bukan sahuruf. Tapi katakan ini walakin alifun harfun, walakin alifun tetapi utawi alif iku harfun sahuruf, walamun lansa utawi lam iku harfun sahuruf, wa mim utawi mim iku harfun sahuruf. Jadi alif lam mim nih 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu doang udah pahalanya 30 kebaikan. Makanya Al-Quran ngadu, ya Allah kok umat nih hamba ini umat nih udah banyak yang meninggalin Quran. Ngomongnya gaya-gaya cinta Quran ini tapi Qurannya nggak pernah baca. Jangankan mengamalkan Quran, membaca aja Quran sampai bulukan. Katanya nggak ada waktu. Lu buat TikTok kan banyak waktu.
buat baca status banyak, kok Quran nggak ada waktu, hati-hati lu, bahaya lu. Ini maksudnya lu, Nabi menggambarkan begini untuk apa sih? Maksudnya supaya kita semangat membaca Al-Quran. Jadi siapa doa kanjeng Nabi yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim itu paling gampang. Tapi memotivasi begini tuh apa? Supaya kita mau baca Quran. Dek, udah siap-siap kalau dibuka Qurannya dibaca Quran. Quran sampai bulukan, ya kan? Baca Qurannya baca. Wa Ahmadu lan ngarep sapa Ahmadu Imam Ahmad an Muad bin Anas saking sahabat Muad bin Anas. Man utawi sapa wong nih iku qara alamun maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa amilalan ngelakoni sapa man bima kalon barang pikang nama Al-Qur'an. Dia baca Quran dan dia mengamalkan Al-Qur'an. Albasa maka bakal menganggoni sapa Allah akan mematikan walidahu ing wong tua loro neman tahajan ing kulu ini mahkota tapi raja itu deh yaumul kiamat besok sampai kiamat dauhu utawi padange taj iku ahsan lebih bagus lebih terang min doi syamsi katimbang saking padange matahari pi buyuti dunya ing dalam desa di dunia. Hanya beruntung punya anak dipondokin. Ini lihatin hadis ini. Siapa yang membaca Quran, rajin baca Quran dan mengamalkan Quran, maka nanti orang tuanya nih. Kita belum bicara yang membacanya, maka orang tuanya di hari kiamat oleh Allah dipakaikan puluh. Yang topi mahkota itu terangnya lebih terang daripada matahari yang menerangi dunia ini. Itu para nabi aja menganggap apakah mereka itu dari golongan para nabi atau dari para malaikat, disangka mereka yang itu terang luar biasa. Padahal bukan. Tapi mereka orang yang punya anak, anaknya ahli baca Quran dan ngamal. Kata Quran jangan nyolong nggak nyolong, Quran jangan zina nggak zina, Quran ngelarang mabok nggak mabok, Quran ngelarang judi nggak judi, diamalkan. Maka orang tuanya gimana anaknya, ya kan? Ini orang tuanya aja udah segitu istimewa. Nah, beruntung maksudnya kan orang sia-sia ngiriman, benar tuh deh? Hah? Iya, sia-sia. Ada mau hayang boga topi mahkota begitu gawe bangunan nggak poe nggak penting belum tentu bisa ya mau bisa wae ji iya. Hayang HP itu aja can tentu HP naon iPhone iya kan gitu. Ini lebih mahal dari semua ya, beruntung orang tuanya nanti di hari kiamat akan dipakaikan topi mahkota yang topi mahkota itu terangnya lebih terang dibandingkan matahari yang menerangi ya. Laukanat namun ono iku pikum dan surkabe itu untuk orang tuanya. Pama makau te opo iku don hukum penyono surkabe bila dikelawan wong al bila dikelawan wong amila kang ngamalaken sapa ladzi kalawan Quran itu yang tadi itu orang tuanya kasih kesemuan. Kira-kira menurut kamu anak yang baca Qurannya yang mengamal Qurannya dikasih efek kesemuan? Ya pasti lebih daripada yang Allah berikan kepada orang tua. Gak ada enggak? Makanya ada yang rajin sekarang baca Quran. Petunjuknya Quran diamalkan. Suruh tutup mata, jangan lihat yang haram. Itu tuh
Ya, iya maksudnya pejamkan mata. Nah atau punya Quran amalkan. Itu nanti orang tua kita pasti kan punya orang tua kita nanti di hari kiamat. Kayak raja, lebih daripada raja-raja di dunia. Mereka belum tentu selamat di akhirat, ya kan? Nah itu, karena itu nih penting baca Quran ini penting di akhir zaman. Kenapa? Lu akhir zaman udah banyak dosa loh. Kita pengen berbuat dosa ini nggak perlu keluar dari rumah, di dalam rumah dengan HP itu loh. Karena itu ini penting. Ya kadang-kadang orang main TikTokan, main HP, main itu bisa berjam-jam, waktu banyak. Giliran baca Quran katanya nggak ada waktu. Loh, situ kurang ajar loh. Mana takzimnya kepada Al-Quran? Mana situ takzimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ahmadu lan ngariwatin sopo Imam Ahmad an Tamim saking sahabat Tamim. Man utawi sopo wong iku koro alam maca sopo man bimi ati ayatin kelawan 100 ayat. Kapan bacanya? Pilailatin dalam waktu bengi. Siapa di malam hari ini membaca Quran 100 ayat, sedikit deh 100 ayat. Ya sini malah 300 lebihan. Ayat ini sedikit. Hah? 83 ayat. Oh, 83 deh. Iya. Ya sini hula. Oh, tambah maksudnya 100 ya. 83 bukan 300 deh, 83. Nah, itu di kutiba maka den tulis lau kademan opo konu tulalatin ju menengi sholat dan waktu itu pahalanya ditulis sholat semalaman. Ya ada tuh pulang dari sini kan bisa ya mulai dulu sampai satu unduh nah udah ya, coba mimpinya pun berwarna kalau begitu, punya wudhu bisa baca Quran sarena ya kan, langsung ngahayal hula gitu-gitu ya kan, foto almanac pemeriksaan. Lu itu iya loh. Ditulis dia apa melaksanakan sholat semalam. Ini saking istimewanya Al-Qur'an. Maksudnya Nabi memotivasi sampai begini, masa sih hati kita nggak goyah? Tetap aja nggak mau baca Quran, berarti hati kita mati udah. Iya kan? Kok nggak goyang lu? Hatinya biasa aja. Jadi seolah-olah pahala itu untuk orang lain lu. Kamu nggak butuh apa pahala? Nah gitu. Wal hakimu lan ngariwatkeun sop wal hakim an Abi Hurairah sangi sahabat Abu Hurairah. Man utai sapa wong iku ora alam maca sapa man pilailatin dalam waktu bengi malam. Enak lu malam kan ada kerja siang nggak kerja. Ya cuma suruh baca siang tuh lagi gawe. Alasannya kan ini malam nggak ada gawe kan. Siapa yang membaca Quran di malam hari? Sabar bacanya mi'ata ayatin kelawan 100 ayat. Sama tadi. Ternyata ditulis tadi orang yang sholat semalaman juga lam yuktab maka ada dan tulis sepeman minal ghafilina setengah saing berang-berang wong kang lali kami. Tidak dicatat orang yang lupa. Kadang-kadang kita isloba pokoknya umur masih ngora keneh padahal jadi poho itu poho. Kamu bangsa pelajaran mah kamu baca ini baca itu, iya kan? Nah itu kalau baca Quran setiap malam istiqomah 100 ayat tidur kan itu dicatat dia bukan termasuk orang-orang lupa. Makanya di ta'lim termasuk hal yang bisa menjadikan orang itu cerdas, rajin membaca Al-Quran. Ya ada makanan yang bisa bikin menambah kecerdasan ini, tapi paling ini lebih hebat. Makanya itu maksudnya tanamkan. Nah sebelum tidur harus baca Quran dulu, nanti bekalnya ditambah. Kalau enggak biasakan.
Wa Dailami lan ngariwatin sapa Dailami Imam Ad-Dailami an Amr bin Syuaib saking sahabat Umar bin Syuaib ida khotama neng eta gebakeun ucingna neng tengah ribut gitu anak kucingnya gebakeun keluarkeun ida khotama dalam nalikane ngahatamkeun sopal abdu kaula al-Qur'an Quran tam Quran baca dari Fatihah Alif Lam Mim Al-Baqarah terus sampai Anas sholat maka nyuwunakeun ngampura paling atas abad indah khotmi dalam nalikane khatame abad sapa situna alfa malakin 60.000 malaikat ketika orang khatam Al-Quran baca yang nggak langsung kan kecil sehari misalkan berapa juz ya khatam ketika dia khatam Quran maka 60.000 malaikat memohonkan ampunan kira-kira diampuni nggak dosanya 60.000 nih kalau dikumpul waduh banyak loh itu gitu baca Quran dah gitu ya ini apa kadang-kadang orang sekarang ya Allah Ramadan aja Quran nggak hatam Ramadan nggak gimana hari-hari biasa maksudnya itu kita ini loh hati-hati loh kok hatinya nggak goyang gitu dikasih semangat sabda kanjeng Nabi kok nggak bisa nembus makanya orang kalau udah keras hatinya lebih keras daripada batu ini ditampol bisa pecah deh orang bacain Quran bacain hadis ceritain orang-orang soleh nggak goyang ya tuh baik. Wa Abu Dawud lan ngariwatkeun sapa Abu Dawud wan Nasai lan Imam Nasai an Anasin saking sahabat Anas bin Malik. Ma'salul mukmini utai perumpamane wong mukmin. Alladzi yaqra kang maca sapa mukmin Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamasal utruji kaya perumpamane jeruk. Riwa utai ambune utruj ikuti bun enak wato muhau terasana utruj ikuti bun enak orang mukmin yang suka baca Quran nih kalau ibarat buah-buahan kayak jeruk nih baunya enak rasanya seger tadi kira-kira jeruk apa bukan kesemak apa tidak Ci kira-kira Ci dong jadi orang mukmin yang gemar membaca Quran itu kata kanjeng Nabi seperti jeruk. Artinya apa? Harum itu deh. Jeruk tuh harum. Wanginya seger. Siapa yang nggak seneng wangi jeruk? Wanginya enak, rasanya enak. Artinya kalau orang baca Quran deh, ada bakal jadi orang yang harum. Berwibawa. Wangi namanya. Siapa? Orang Cela yang itu KDL. Kang Duda, Kang Dede, terkenal Kang Dede, iya kan KDL. Beda dikit juga KDM ya, sama-sama dudanya, cuman beda nasib. Hah? Iya beda dikit, Duda sama Duda, beda beda. Tapi adek kalau baca Quran deh harum deh. Duh, insya Allah itu walaupun Duda saya pernah lihat di TV ini ada orang tukang beca dia mau kalau nggak ada penumpang baca Quran masuk TV mungkin yang lain bro itu sebulan ini dia hatam berapa kali gitu baca kali tukang beca harum akhirnya bener kayak kata hadis orang pada tahu orang pada memuji harum kan rasanya enak aja ada kalau begitu Masya Allah tukang bangunan rezekinya Masya Allah hari namanya ulang ningali bangun kamu ini ahli Quran
tukang beca, padahal mungkin baca Qurannya Allah Allah pasti, tapi dia karena gemar cinta itu dia. Makanya kata Nabi, orang mukmin yang gemar membaca Quran itu seperti jeruk, harumnya enak, rasanya enak. Siapa yang nggak suka jeruk? Ada siapa orang yang nggak suka lihat orang mukmin yang baca jeruk? Saya jarang denger orang aku nggak suka jeruk. Kalau sinu teu beuki lauk loba, ngerti deh? Anu teu beuki naon deui loba, tapi jeruk jarang. Rata-rata orang suka wanginya enak, seger, keur mabok atau kenal di kendaraan tuh. Gitu deh, ada jadi jeruk, wanginya enak, rasanya enak. Wa masul fajiri utai wong kang lacut alladzi yaqra kang maca sol fajir Al-Qur'an iku kamasul rohanati kaya padane wangen-wangen. Ada yang mengartikan kembang, ada yang mengartikan lagi rohana nih wangian ya, wangi dan rihuha utai wangine rohana iku tibun enak, wato muhal terasane rohana iku mururun pahit. Orang fajir, orang yang nakal, orang yang jahat, kalau rajin baca Quran deh, maka itu seperti minyak wangi. Wanginya harum tapi rasanya pahit. Lihat, minyak wangi itu. Coba diuyuk. Pahit. Atau kayak kembang gitu. Harum tapi rasanya pahit. Masih tetap pasti ada harum tapi rasanya pahit. Orang nakal tapi rajin baca Quran tetap harum, walaupun nakal ya, walaupun rasanya pahit. Yang normalnya tadi mukmin baik, rajin baca Quran, wanginya harum, rasanya enak. Dua tuh, ada kira-kira di mana ya? Wa masalu fajr utawi wong kang lacut, orang yang nakal. Alladzi la yaqra kang orang maca papajir Al-Qur'an iku kama asil handolati kaya batrawali. Tomuhau terasane handola iku murun pait wala relan ora ana ambu iku mojla kadu handola. Orang nakal enggak suka baca Quran, nakal enggak baca Quran. Handal bahasanya ya, perandaan Quran enggak pernah. Itu seperti handolah. Batrawali tahu di batrawali, anggap deh mahoni gitu kan, mahoni tuh mahoni apa rasanya pahit, wanginya nggak ada. Artinya Quran ini hebat, dibaca sama orang mukmin ya, apalagi orang nakal aja baca Quran masih wangi walaupun rasanya pahit. Daripada orang nakal nggak baca Quran udah rasanya pahit yang nggak ada wangi-wanginya. Itu kayak batrawali. Kira-kira ada nomor berapa tuh? Pengennya nomor 1. Ya bukan pengennya, ini lu nanya maksudnya. Ini bukan pengennya, Ji. Ini modelnya pengennya. Wa masalu jalisi utawi perumpamaane rewang lungguh. Rewang lungguh ini temen. Perumpamanya teman asoli kang soleh iku kama sali sohibil miskin. Kayak perumpamannya wong kang andune misik atau pedagang misik. Ilam yusibka lamun orang mikenani kaing sira minu sang misik opo sen sujuji asobaka mangkang ngenani opo se kaing sira minri saking ambune misik. Begini deh, bergaul sama orang yang soleh nih, ada kumpul sama orang soleh itu seperti kumpul dengan pedagang misik. Kalaupun ada nggak punya duit beli misik, minimalnya dioles deh bang misik ya kan, minyak kan gitu, minyak wangi gitu minimalnya. Kalau nah begitu, kalau kumpul sama orang soleh, walaupun ada yang nggak pinter, nggak baca kitab, nggak ini, minimalnya ke bawah harum. Kenapa? Karena orang lihat kumpul, temu kumpul lagi pasang orang baik, mungkin bersihnya aman. Itu
sama dengan kumpulan ada kumpul dengan orang-orang yang jual minyak wangi. Lamun orang teu boga duit pasti sok dibere ngasaan saolah-saolah soe. Ya kan? Mun boga duit ya meuli. Begitu kumpul sama orang soleh, kalau kita nggak cerdas pun, nggak pinter pun, nggak ngapsain kita pun, paling nggak kita ke bawah harinya. Ya orang kumpul sama kemisik, walaupun ada can mandi tetep kan ke bawah ya gitu tuh. Padahal ada tuh misal karanda we misal, ya kan, cunihin ya polisi lamun istilahna misal lain itu misal doang. Tapi gaul sama orang soleh jangan ke bawah sengit. Ngaji, penting. Ya apalagi ini. Misal dia lain beneran lu. Wa masalul jalisi utawi perumpamaan rewang lunggu asukang elek. Perumpamaan berteman dengan orang jelek. Iku kama salisoy bil kiri kaya perumpamane wong kang andune ububan pande ilam yusibka lamun orang mikenani kaing suramin sururi saking peletikane kir opo senjuji asobaka maka mikenani kaing sura opo min dukhonihi saking ububane kir. Nih berteman sama orang yang jahat, sama orang yang nakal itu ada seperti berteman dengan tukang pandai. Ada deket tukang pandai kalau bikin golok gitu kan, ya kan? Kalau ada yang nggak kena bara apinya, ya paling nggak kena asap, ya kan? Ada berteman sama orang jelek, tukang mabok. Kalau ada yang nggak ikut minum, ya minimal kena cap, ada jelek. Kalau bisa digerebek polisi kena. Ada, saya nggak pernah judi Pak Ustaz, cuman gaul sama orang judi bahaya. Sama ada gaul jeung tukang pandai. Bisa orang pandai terang, barang buar, ya kan kena biasanya orang ya kan. Kalau misalnya kita ya pasti asapnya kena, sesaknya. Begitu juga kamu bergaul dengan orang yang jelek, walaupun kita nggak mabok, kita nggak judi, misal tetap kena sesak, tetap kena namanya jelek, ya tetap dosa deh. Karena ridho bil maksiat merestui kemaksiatan itu hukumnya maksiat. Ya, hati-hati, artinya ini harus pandai-pandai karena hidup dirinya cuma sekali. Dua orang nih banyak rusak karena gara-gara coba aja ada bergaul sama orang tukang bajingan nggak kebawa jadi bajingan, bukan bajingan jadi soleh kayak ada yang nggak ada nih soleh rusak. Orang ngondok misalkan nih 15 tahun di Jawa Timur gaul sama orang begitu hancur luntur semuanya. Hati-hati, makanya itu pergaulan ini bahaya. Cari tempat bergaul yang baik, yang soleh, yang mencerdaskan. Gaul sama hati-hati itu kayak orang gaul sama tukang pandai. Kalau nggak kena apinya ya minimal mesti kena asapnya. Nggak bisa nggak kena asap pasti asapnya. Bergaul sama orang jelek kalau nggak ada ikut judi ya minimal ke bawah dosa. Ya mungkin ngasaan meren gorengan dari tukang ini apa lain, iya kan? Kopi lah apanya hati itu. Apalagi Nabi bersabda almar'u yuhsaru ma'aman ahad. Seseorang itu nanti di akhirat bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintainya waktu hidup di atas. Cinta yang orang fasik, kumpul orang fasik. Hati. Wa Ahmadulan ngariwatin sapa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah sang sahabat Abi Hurairah. Man utai sapa wong iku istamaa lamun amreh ngrungoaken sapa man. Ila ayatin istamani mendengarkan dengan seksama, istama. Benar-benar mendengarkan serius. Ila ayatin maring ayat min kitabillahi saking kitab Allah. Siapa yang mendengarkan satu ayat dari Al-Quran
kutibat maka den tulis lau maring man opo hasanatun kebagusan mudha'afatun kang den tikel-tikelaken maka ditulis kebaikan yang dilipatkan. Mendengarkan dulu nggak baca, apalagi baca, dengerin doang, orang ingin seneng dengerin bacaan Quran, ditulis kebaikan, satu kebaikan yang lipat gandakan dengan satu ayat. Makanya hati-hati loh, kadang orang pengajian sebelum pengajian Al-Quran itu harus dengerin, itu harus dengerin. Makanya mendingan sholawatan, orang kadang arobrol, orang Quran harus dengerin. Nah, tadi kan di pulau gitu Quran, ya sholawatan aja nih, kena hati arobrol. Mantaknya, makanya Quran itu apa kata Gus Dur bahasanya bisa nyafaati bisa malati. Tahu malati? Kan kita kewalat. Itu tergantung kita bisa nyafaati, bisa malati. Makanya kita sholawatan itu. Udah nya. Ya, bukan berarti kita enggak, maksudnya kita pun yang rehat lah gitu kan gitu. Nah, tapi ini untuk ngundang jamaah misalkan supaya gitu. Kan bahaya hati-hati. Siapa yang dengarkan Al-Quran maka bakal lipat ganda ditulis kebaikan yang dilipat gandakan. Akhirnya di Al-Quran dikatakan wa idza quri al-Quran fastami'u lah. Wa idza quri al-Quran fastami'u lah. Wa ansitu la'allakum turham. Ketika Quran dibacakan, enggak Al-Quran redaksinya enggak ketika orang membaca Quran. Redaksinya enggak ketika orang membaca Quran, tapi wa idza quri'a dibaca. Mabdul ketika Quran dibaca. Itu hebatnya Al-Quran loh. Karena sekarang ini kita bisa lihat ternyata yang baca Quran enggak semesti orang. Kadang CD, kadang flash disk, belum kaset, ya kan? Betul deh. Gitu. Makanya Al-Quran udah tahu 1400 tahun belum ada CD, belum ada kaset, belum ada deh. Al-Quran redaksinya wa idza quri'al Quran, bukan ketika orang baca Quran, bukan redaksi, tapi ketika Quran dibacakan. Ternyata bener yang bacanya ya kadang kaset, kadang HP nya dek, kadang di HP, kadang di flash disk, kadang di HP. Tapi apa kata Al-Quran pesannya? Astagfirullah. Angsit nih benar-benar dengarkan nih dalam Quran. Ini saya kamu dirahmati. Cuman kan udah jarang orang baca Quran. Hudud, Urui, Surya. Itu iya didengarkan bener dek. Hah? Tapi hati-hati, Quran itu kalau dengerin beneran insya Allah dirahmati. Tapi kalau begitu bisa malah. Makanya kalau si saya pengen udah sholawatan. Nah, gitu. Ya, paham kan maksudnya dek? Waman toy sopoin kutalan maca sopoman ayat min kitabillahi sanging Al-Quran kanat maka ono poet lau kadoeman iku nuron jadi cahen yaumal kiamat besok nam kiamat. Siapa yang membaca rutin satu ayat aja maka jadi bedanya qoro'a sama tala juga baca, orang kan baca, tapi kalau tala nih baca Quran terus. Makanya kalau dulu kan MTQ ya bisa bakoh tilawatil Quran. Sekarang diganti deh MTQ, MMQ. Apa kiroah Kiki ya, kan kalau nggak salah. Karena kalau ta'ala ini artinya baca rutin, membaca rutin. Tapi kalau qoro'ah enggak. Siapa yang baca satu ayat sedikit tapi rutin, maka itu akan jadi cahaya nanti di hari kiamat. Artinya programkan walaupun sebentar tapi rutin gitu. Oh nggak bisa setiap hari 1 juz, setengah juz, nggak bisa ya seperempat, nggak bisa ya berapa lembar, nggak bisa selembar deh, lembar gitu deh. Jangan sampai udah nggak belas. Quran mujizat luar biasa. Jangan
jangan kita Quran dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Wa Tabrani lan ngariwayat sapa Tabrani Imam Tabrani an Anasin saking sahabat Anas man utai sapa wong iku allama lamun mulang sapa man ibnan ing anak lau kadue man dia punya anak dia ajarkan Al-Qur'an nadron kalau ningali lihat Qur'annya itu bukan bilagoi bukan hafal ya. Siapa orang yang punya anak kemudian anaknya diajarkan Quran dan melihat nador kupiro maka den ngampura maring opo ma dosa takoda makang listing opo ma min zambi sang dosa reman wa malan dosa taoro kangker opo ma maka diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Kalau kita sibuk pipit guru ini penting anak apa suruh belajar Quran. Saya ingat itu kayak Abdul Karim waktu pengajian dia cerita Pak Haji pernah cerita alhamdulillah anak saya udah pada hatam Quran binador udah hatam binador nih lihat hafal udah pernah hatam dari apa di guru baca dari awal sampai beliau seneng ya kan ini lihat tadi ya senang anaknya binador kalau saya binador biasa aja maksudnya tapi emang karena itu lihat guru yang ahli apa binador bukan bil goib kalau bil goib hafal binador waman tay sapa wong iku alama lamun mulang sapa ning ibnu ya ing Quran zahiran hale ing dalam zahire fakula makora maka kapan-kapan maca sapa ibnu anak ayat ini ayat ropa maka ngangkat sapa Allah atau ngangkat sapa lebih kalau ayat lil abi maring bapak dari tanin derajat. Siapa orang yang mengajarkan Quran kepadanya dohiron hafalan maka itu setiap anak itu membaca satu ayat aja diangkat derajat orang tua. Baca diangkat. Makanya nanti di akhirnya sampai pakai mahkota yang terangnya lebih terang daripada matahari yang menerangi. Sampai para nabi kaget apakah ini min jumlatil anbiya wal mursalin? Apa ini belum bukan. Hatta yantahya sehingga temuka sapa ibnun ila akhiri mamaring akhire barang mau kang misalnya ibnun minal Quran sing Quran sampai itu anak khatam Quran misalnya hafal ya bil goib ya cuman enggak semua orang bisa hafal bil goib ya kan karena ini memerlukan kecerdasan ya walaupun memang sebenarnya kalau sungguh-sungguh sih bisa aja walaupun biasan Al-Quran mudah Allah mudahkan Al-Quran tapi kan tetap orang baca kuliah ifabel itu aja wala tum abidu nama abud wala ana wala antum wala ang tamat nanti dari al-kafirin ke wal asri tamat ya tetap sih kalau kata saya tetap perlu cerdas. Wadela milan urin sapa delami Imam Delamin Abi Umamah saking sahabat Abi Umamah hamilul Quran itu wong kang hafal Quran. Jadi kalau orang yang hafal Quran itu sebenarnya gelarnya hamilul Quran bukan hafid. Hafid itu orang yang hafal 100.000 hadis baik riwayatnya maupun matanya. Paham? 100 an ini kola Rasulullah 100.000 ini barang lobel itu Sahih Bukhari aja paling isinya 7.000-an masalah. Bang Sunan Ibnu Majah Sunan ini paling 3.000
1000 ini banyak. Itu baru gelarnya Al-Hafidh. Kalau orang yang hafal Quran gelarnya Hamilul Quran. Cuman di Indonesia nih, ya Indonesia kan kebalik-balik biasa adanya. Di Indonesia nih orang yang hafal Quran sebutnya Hafidh. Indonesia biasa aja, ini udah biasa. Balik-baliknya. KTP apa singkatan deh? Kartu. Penduduk, ya kan. Kakak. Kartu keluarga. Padahal kan surat bukan kartu. Ya. Tapi kartu. SIM apa? Surat Izin. kan itu kartu ya deh. Hah? Tapi sebutnya kartu kan? Ya, seharusnya KTP kan? Iya, tapi kok surat. Kakak kartu padahal surat. Itu Indonesia ini biasa. Bupati Laki. kudu dah. Bapak. Nah itu pinter lah. Emang biasa deh. Iku habil rayatul islami. Wong kang gawa benderane agama Islam. Maksudnya di akhirat tuh ya, bawa bendera Islam. Itu orang yang hafal Quran ini di akhiratnya nih menuju surga dia yang bawa bendera. Orang biasanya dia lamun bawa sebuah bendera tempatnya di belakang, di tengah, apa di depan. Surga loh. Para panitia dianggapnya sebagai jadi biasanya, sebagai ada baris depan bawa bendera merah putih. Kan ada yang bangga. Paling itu sakurang-kurang lagi lurah benernya dek. Apa hansip lurah deh depan. Itu orang hafal gitu. Kan orang mending we kenal bisa kurang tengok dek. Paling gak mainnya sebagai kan di sana. Hamilul Quran, hamilul royatul Islam. Orang yang hafal Quran itu nanti di hari kiamat menuju surga dia pembawa bendera. Orang sekarang juara paskibra, senengnya ibu bapaknya, ya dek, iya kan? Waman ta sapa wong iku akrama lamun mulia kena sapa man hu ing hamil Quran. Siapa yang memuliakan orang yang hafal Quran? Dihormati amati, dihargai ya orang hafal Quran. Ya faqad akramahullah, maka teman-teman muliakan sapa man. Hu faqad akram, maka teman-teman muliakan hu ing man sapa Gusti Allah, maka Allah akan memuliakan. Ade menghormati orang hafal Quran, maka Allah akan menghormati ade. Ade memuliakan orang hafal Quran, maka Allah akan memuliakan. Gitu. Ini pesan Nabi ya. Siapa yang memuliakan orang yang hafal Quran, maka Allah akan memuliakannya. Nah itu kepada orang yang memuliakan orang yang hafal Quran. Wa man utai sapa wong kuahana lamun ngina sapa man hu ing hamil Quran fa alaihi, maka yang iku melarat ing atase man laknatullahi utai laknat Allah. Siapa yang menghina orang yang hafal Quran, maka dia bakal mendapatkan laknat Allah. Ini sekarang nih orang, ya Allah, orang hafal Quran banyak dihina deh. Lah cuman apa hungkul ngamalkan tuh belum tentu sih tahu apa enggak, ya kan? Itu bisanya ngehina aja, mencaci maki aja sama orang, ya kan? Lu kita nih jangan sama orang hafal Quran, sama orang yang lebih tua dari kita. Kita nih disuruh menghargai kepada semua, ya kan? Hidupnya harus saling menghargai, saling menghormati. Ini orang yang Nabi perintahkan untuk dihormati, dia caci maki. Ini zaman udah kacau. Dulu nih saya nih denger kalau ada keributan kalau konser, ya ada dangdut. Sekarang pengajian ribut. Udah mau kiamat nih udah. Orang udah ya gitu. Makanya kita jangan dia mungkin aja dikit santai. Ya, hanya Islam benteng. Nah, ya kan? Ya ini makanya lo kita
orang zikir ini luar biasa loh. Ahli zikir beda sama ahli pidato. Saya dulu ceritain sama Ustaz saya. Kata dia ketika Agim poligami, geger gitu kan. Ibu-ibu yang tadinya pencinta Agim mundur semuanya. Ya dek, sampai di semua stasiun TV hilang. Iya kan? Benar kan? Oh, hilang. Tapi yang ahli zikir poligami, bukan satu, lebih dari satu poligaminya. Bukan nama janda perawan, aman. Almarhum Arifin Ilham. Enggak geger biasa-biasa aja. Saya kok Arifin damai-damai aja kok Agim geger. Padahal kan sama-sama poligami. Halal, iya kan? Kata Ustaz nih, dia jawab, yang satu ahli pidato, yang satu ahli itu. Itu deh. Nah, dia zikir kenteng aman. Tapi bukan kanjurnya ada kan duda, 20 kami dia kawin lagi duda. Betul, J. Iya. Aman. Wa ahraja lan ngariwatin sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasai lan Imam Nasai an Anas sangi sahabat Anas bin Malik kala ngandika sapa Anas kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do kanjeng Nabi uridu keliru uridot dan pentoaken uridot dan pentoaken dipentok itu diperlihatkan alaya ngatas ingsun opo ujuru ummati ganjarane umat ingsun ini deh ada baca Quran ada nolong orang ada ibadah aja pahalanya perlihatkan Nabi oleh malaikat yang tugasnya itu dia baca surat jadi katakannya Nabi ini diperlihatkan kepadaku pahalanya umatku jadi Nabi senang. Makanya orang semakin banyak pahalanya mesti semakin dikenal sama kanjeng banyak karena diperlihatkan hatal kodati sehingga reget kotoran yuri jua kang ngetoakeun aing koda sawarajul wong lanang minal masyaking masjid sehingga pahala mengeluarkan kotoran yang di masjid ada sampah ku ada dipungut uang di masjid ada kotor ku ada disapu nah sampai pahala begitu aja pun diperlihatkan apalagi pahala baca Quran apalagi pahala itu diperlihatkan wa uridot lan den pentoaken aling atase ingsun apa zunubu ummati pirang-pirang dosane umat ingsun nah itu dan juga diperlihatkan katakan Nabi dosanya umatku kereng harian randa diperlihatkan ya Rasul nih bulan bin bulan misalkan kereng masang selot dosanya perlihatkan palam aro katakannya maka orang ninggal sapa ingsun dan ban ing dosa azza kang luwih gede min suratin saking surah minal qur'ani sang Al-Qur'an ayatin ayat au ayatin to ayat utiha kang den paringi haing ayat saparajul nong lanang sumana sihanul lali saparajul haing ayat tidak ada dosa yang lebih besar orang udah hafal satu surah atau satu ayat daripada Al-Qur'an kemudian dia lupa makanya lupa ini lupa terus lupa nanti ingat biasa jadi lupa nih kita udah ngapalin dulu udah pernah hafal berapa juz sekarang cuman Al-Ikhlas doang terus gede loh itu waktu di pondok katanya dia dengan bangga hafal Yasin hafal sekarang kulhu doang lu ya dulu tuh katakannya Nabi diperlihatkan kepadaku pahalanya umatku sehingga pahalanya membuang kotoran yang ada di masjid dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku dan ketika diperlihatkan dosa tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosanya orang yang lupa ayat atau surah yang dia udah hafal dikasih oleh Allah apa
Orang kan ada gitu. Dulu punya teman orang Demak kalau nggak salah. Saya ceritain udah apa Quran, karena ekonomi susah kerja bangunan deh. Ya orang kerja bangunan capek ya kan deh. Baru kadar Quran akhirnya lupa. Nangis berangkat lagi ke pondok lagi. Apalin lagi di rumah bisa, cuman kan nggak keganggu kalau di rumah, nggak fokus, beda. Karena ini makanya kalau kita mau ngapalin Quran kira-kira siapa apa enggak udah dipikir ke depannya ininya gitu, udah diantisipasi. Ya udah itu tawakal dia sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud lan ngariwayat sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud an Sa'id bin Ubadah an Sa'd bin Ubadah gitu. Saking Sa'ad bin Ubadah ma min imri'in ora ono utawa wong suwiji tidak ada seseorang ikut ta'allama belajar sapa man Al-Qur'an sumana yaunoli lali sapa man Qur'an ilalak angin bakal ketemu sapa man Allah yang insyaallah yaumul kiamat besok kiamat ajdama hale kang budugan. Siapa orang belajar Quran hafalan ini itu kemudian lupa, maka dia ketemu Allah udah dalam keadaan hina buduk. Lu masa sih kita apa Quran kalamullah dengan mudahnya kita lupakan, sementara kenangan sama mantan diingat terus, ya kan? Sampai surat-surat dari mantan apal dilaminating, surat laminating ya wangi apal, mulai episode pertama sampai putus apal semuanya. Itu yang ngirimnya yang kemudian menyakiti kita deh, iya kan? Kita masih apal, lu ini Al-Quran kok kita lupa makan. Wahukia wakil wahakalan nyeritakan sopo al-Yafi Imam Yafi menceritakan annal imama Ahmad bin Hambal satemene Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini deh murid Imam Syafi'i, mujtahid mutlak, julukannya sunnah berjalan. Kalau Nabi kan julukannya Quran berjalan, ya. Kalau Imam Ahmad sampai dijuluki sunnah berjalan, artinya tidak ada satu pun sunnah Nabi kecuali diamalkan. Imam Ahmad biasa kalau ngaji kan lumah aja, agak lama gitu. Kok tiba-tiba Imam Ahmad paslon misalkan pik ya milel asal menjelaskannya mulai baru sebentar loh wow bisa orang kaget biasanya. Imam Ahmad saya belum ngamalin, saya nggak berani bahas dulu amalin, ya kan? Amal berangkat ini diamalin itu Imam Ahmad. Ini Imam Yafi menceritakan sesungguhnya Muhammad iku qala ngandika sa Muhammad ra'aitu ningali sapa ingsun rabbal ijati ing Allah zat yang mulia pimanami ing dalam konsar ingsun. Muhammad menceritakan bahwa aku bermimpi ketemu dengan Allah. Ya tapi jangan kita bayangkan Allah ini makhluk ada ininya. Ini bahasa ini ya, bahasa orang sufi. Makanya orang kok suka mensirik-sirik orang sufi karena nggak ngerti deh. Nah ini kayak begini, Imam Adi riwayatkan Imam Syafi'i bahwa Imam Ahmad itu bermimpi ketemu dengan Allah, mimpi. Ya tapi jangan kita Allah ada songnya, nah, karena Allah itu zat, tidak bertempat dan nggak ada ukuran tinggi besar kecil nggak, paham ya? Gitu. Ya udah gitu aja, jangan kita malah jadi jangan dijerok-jerokan jadi malah jadi kufur. Syirik nih. Kalau orang nggak ngerti langsung ingkar, jangan ke orang diakui di kitab-kitab banyak pernah kitab ini. Imam Ahmad mimpi ketemu Allah. Kemudian dalam mimpinya Imam Ahmad berkata begini, Fakul tu mengajak suami, ya Robi dukungan sun, bima kalawan opo, takor roba ngeparak, ilai kamaring panjenengan. Sopal mutakor ribuna pirang-pirang ngongkang kepar kabeh, kan Allah itu punya hamba-hamba yang dekat sama Allah, wali-wali Allah itu loh.
Imam Ahmad nanya, ya Allah, mereka itu orang-orang yang dekat dengan engkau, kedudukannya tentunya ya, bukan jarak, kedudukannya itu dengan MP mereka sampai dekat sama engkau. Maka dijawab oleh Allah, qala bikalami, karena banyak membaca Quran. Ada kalau pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala baca Quran. Orang dekat sama KDM itu kan bangganya luar biasa deh. Dek, mungkin kau kecipratan traktirana mungkin ya, kecipratan apanya loh, masa nggak bangga deket sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan KDM. Orang bangga deket dengan KDL Kang Dede lo, mestinya kan lebih bangga lagi deket sama yang menciptakan KDL. Namun di Jakarta, di Bogor KRL. Pakul tuh maka ucap sungsun. Nih Imam Yapi nanya, bipahmin abu berpahmin, apa harus paham kandungannya Quran atau nggak paham nggak apa-apa? Gitu. Imam Ahmad jawab, Allah jawab ini kan Imam ini ulangi, bipahmin abu berpahmin. Imam Ahmad mimpi ketemu Allah, tapi jangan kan Allah itu nggak bertemu. Kemudian Imam Ahmad nanya, ya Allah, bagaimana orang-orang itu mendekat dengan Engkau sehingga orang itu punya kedudukan yang tinggi dan mendekat? Kata Allah, dengan membaca kalamku. Imam Ahmad nanya sama Allah, apa harus paham kandungannya Quran atau enggak? Kata Allah, dipahmin aku, paham atau enggak asal bacanya benar. Nikmat kan, ya kan deh? Ada kudu belajar hula tafsir ini tuh, ya kan? Baca terjemah malah tahu bingung, malah banyak salah, ya kan? Itu dipahmin atau dipahmin, baik paham ataupun enggak dia baca dengan takzim, dengan mujawaj, dengan tajwidnya, insya Allah dekat. Nah, ulah baca Quran lebih wudud, ada deh itu Quran itu sampai itu nggak ada hati loh, bisa malah hati itu Quran, baca Quran lebih wudud. Saya lagi perokok tapi nggak pernah begitu, nggak berani. Yang tak tanbihatun ay hadhi tanbihatun utawi iki iku ana pengeling-eling, ada peringatan. Ahaduha utawi kawitane tanbihat, peringatan pertama iku anna tilawatal qur'ani satemene maca Quran iku afdalu lebih utama min sairi anwai dzikri katimbang sakalian pirang-pirang dzikir al ami kang umum. Baca Quran itu lebih afdal daripada dzikir-dzikiran yang umum. Artinya mana yang lebih unggul, dzikir apa baca Quran? Kalau dzikir yang umum baca Quran. Karena begini, ada dzikir-dzikir khusus, kayak dzikir yang khusus sama Nabi baca pas ruku, subhana rabbiyal azim. Nah, baca kulu aja yang masih Abdul sebenarnya itu deh. Ada zikir misalkan khusus mau masuk kamar mandi, mau apa, doa aja ada, itu lebih Abdul. Kalau dia nggak usah pakai itu, pakai baca kulu aja tuh, baca itu namanya zikir yang khusus ya, diatur oleh kanjeng Nabi. Tapi kalau dengan zikir yang umum apa lebih Abdul. Tapi kalau zikir khusus, Nabi kalau pagi hari baca doa ini, zikir ini, itu lebih afdal baca itu. Paham maksudnya? Hah? Wah yaudah, saya nggak hafal zikir itu, baca ini. Ya boleh, tapi kalau dibandingkan mana nggak afdal? Ya zikir yang khusus karena itu sudah diatur oleh kanjeng. Tapi kalau secara yang umum, yang nggak ditentukan waktu dan tempatnya, zikir yang nggak ditentukan waktu dan tempatnya yang diatur oleh kanjeng Nabi dengan Quran, ya afdal bacaan Quran. Kalau zikir itu nggak diatur oleh kanjeng Nabi waktu dan tempatnya, berarti namanya zikir umum. Alladzi la yukhasu kang ora den tentuaken apa zikir bi waktin kalawan waktu aw mahal tepangunan. Zikir umum itu adalah zikir yang tidak diatur, dikhususkan oleh kanjeng Nabi waktu dan tempatnya, itu umum. Tentu Quran lebih afdal.
Wahya utawi tilawatul Quran iku nadrun ningali ya lihat makanya apa lebih afdal melihat kenapa lebih terhindar daripada kesalahan. Cuman kadang-kadang kan kita apa ya kalau si baca yang susah-susah tapi kalau si Yasin ini udah biasa apalagi berjamaah kan ada saling mengingat mengontrol itu ya. Wapi sholati dan ing dalam sholat baca Quran dalam sholat wabil lailan dalam waktu bengi wanis pihi lan separuh lelel al akhiri kang akhir wa bainal isya ini lan dalam waktu antara maghrib dan isya wa ba'da sebelah dalam sawise subuh uta tilawah Quran wa apa itu wa fi abdul awqat ya lan utawi tilawah Quran fi abdul awqat dalam waktu ke waktu kang utama iku abdul utama. Artinya begini, baca Quran, melihat baca Quran di dalam sholat bis Fatihah tuh ya, baca Quran di apa sepertiga malam terakhir ya, baca Quran waktu di antara setelah maghrib sebelum isya, baca Quran setelah subuh itu afdal. Gede pahala. Itu Sayyidina Utsman bin Affan nih qiyamulnya nggak banyak-banyak deh, cuma 2 rakaat. Bisa 2 rakaat masuk ke Hijri Ismail dia suka qiyamul dulu di situ Hijri Ismail. Cuman 2 rakaatnya hatam Quran. 2 rakaat hatam Quran. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Ya banyak ya mulai 2 rakaat tapi hatam. Hamdi berapa bro jus? Wah jus melon, jus jeruk. Ada 7 dia. Ya, dihitung jus melon, jus jeruk, jus apa lagi. Parun ada parun yusanu tartibuha hatalil ajami wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.